senantiasa bersukacita. Bersama dengan saya, Stevia Anandita Patandung, dan bersama dengan narasumber kita hari ini yang cantik-cantik, tamu kita dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teologi semester 5. Kita sapa dulu yang ada di sana. Halo. Nah, sebelum kita lebih jauh, bolehkah kita berkenalan? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dimulai dari kakak ini? Halo, perkenalkan nama saya Windy Toya, sering disapa Windy. Oke, perkenalkan nama saya Betsy, sering disapa Betsy. Perkenalkan nama saya Gracela, sering disapa Sela. Oke, bagaimana kabarnya sekarang? Puji Tuhan. Di semester 5 ini tetap puji Tuhan atau bagaimana? Dalam berbagai keadaan, kami akan selalu puji Tuhan, tapi meskipun selalu melakukan atau mengatakan puji Tuhan dalam berbagai hal, tentu akan diiringi dengan sabar, kuat, karena di semester 5 itu semester yang cukup rawan dengan tugas-tugas. Di semester 5 ini memang simpang siur mahasiswa semester 5 itu selalu mengatakan kalau semester 5 ini itu terkenal dengan muntah-muntahnya tugas, 5 bab tugas. Tapi terlepas dari itu semua, selalu puji Tuhan yang diutamakan di dalamnya. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membaca kitab Mazmur ini, adakah sebuah refleksi yang membuat teman-teman bisa mengatakan bahwa kitab Mazmur ini sangat menarik untuk dibaca? Nah, dalam kitab Mazmur ini sangat relate dengan kehidupan kita, di mana dalam kitab Mazmur ini berisi tentang doa, pengharapan, dan puji-pujian, nyanyian. Iya, menurut saya pribadi pun memang kitab Mazmur ini sangat relate dengan kehidupan kita, terutama ketika kita mengalami sebuah pergumulan hidup. Kita membuka Alkitab, kita membaca salah satu ayat dalam kitab Mazmur ini, pasti ada sesuatu yang relate dengan kehidupan kita. Kemudian dari ayat itu kemudian menguatkan diri kita masing-masing, seolah-olah kitab Mazmur ini tersedia untuk menguatkan diri kita. Ya, kami setuju dengan Kak karena tiap kali membaca kitab Mazmur, apalagi kalau kita ada dalam pergumulan iman tentang apa kita sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam berbagai permasalahan kita, kemudian kita membaca kitab Mazmur, di situ begitu banyak pengharapan, begitu kaya dengan pemahaman tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Oke. Teman-teman kan sekarang sudah semester 5, pasti sudah sering menafsir, apalagi ketika teman-teman menyiapkan bahan untuk berkhotbah. Dalam kitab Mazmur ini, ketika kita menafsir, apakah kita menafsir secara lurus-lurus saja untuk mengetahui makna di dalamnya, atau adakah hal lain di dalamnya? Kalau bicara tentang penafsiran atau pendalaman tentang sebuah firman Tuhan, tentu saja bukan hanya pesannya, bukan hanya maknanya yang kita cari, karena untuk menyampaikan firman Tuhan juga harus punya dasar-dasar yang lain, dan itu pasti dengan dasar-dasar kebenaran sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi dalam perikop yang diceritakan. Kalau kita berbicara tentang penafsiran, maka selain pesan atau makna dari teks yang kita baca, ada juga tentang bentuk-bentuk gaya bahasa yang kita cari, paralelismenya yang kita cari dari setiap ayat itu apa, atau juga latar belakang sejarah dan juga konteks sastra. Jadi kita bisa cari tentang itu, kemudian kita ramu dalam satu firman yang kita siapkan, lalu kita sampaikan dengan menyampaikan itu juga untuk mendukung firman yang kita sampaikan itu betul-betul benar dan sesuai dengan apa yang memang sudah dicatatkan. Kalau berbicara tentang paralelisme, maka ada beberapa
beberapa jenis paralelismenya. Misalnya paralelisme sintesis, antitesis, juga sinonim dan yang lainnya. Kalau paralelisme sinonim itu misalnya kita lihat dalam satu ayat di Mazmur, satu ayat saja. Kan ada baris pertama dan baris kedua. Nah, paralelisme sinonim itu di mana baris kedua, kalimat di baris kedua ini mengulang kalimat di baris pertama. Itu namanya paralelisme sinonim. Kemudian paralelisme sintesis. Kalau paralelisme sintesis itu di mana baris pertama dan baris kedua itu saling melengkapi atau memenuhi. Jadi baris pertamanya itu dilengkapi oleh baris kedua, kalimatnya dilengkapi oleh baris kedua. Ya, selanjutnya itu kalimat antitesis. Di sini dimana pada ayat yang pertama dan kedua itu digabungkan dan disinkronkan. Jadi ada banyak bentuk paralelisme. Sangat unik ya kalau kita berbicara tentang penafsiran, karena bukan hanya paralelisme juga, tapi bentuk sastranya. Misalnya ketika itu masuk dalam nyanyian, itu masuk dalam puisi, atau masuk dalam kisah-kisah nyata yang begitu. Kemudian kalau bahasa figuratif, ada bentuk bahasa simile, personifikasi, metonomia atau metafora. Misalnya bahasa figuratif simile itu menggunakan kata-kata, kalau kita temukan dalam setiap ayat itu biasanya gunakan kata seperti ini, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita merindukan Allah. Itu bahasa figuratif simile. Atau juga bahasa figuratif personifikasi, bahasa figuratif metafora, membandingkan kedua hal. Personifikasi atau metonomia, personifikasi ini tentang benda mati yang kemudian diumpamakan sebagai bergerak seperti benda yang hidup. Jadi ada banyak hal tentang penafsiran. Jadi ketika kita menafsir ini ternyata tidak hanya lurus-lurus saja. Ternyata bukan hanya maknanya yang kita cari, ternyata ada banyak dalam, termasuk gaya bahasa tadi. Sangat menarik ketika teman-teman menjelaskan tentang gaya bahasa tadi. Bolehkah teman-teman kita belajar dari salah satu pasal di dalam Mazmur ini, dari pasal 123. Boleh teman-teman buka, kita baca bersama, karena saya begitu penasaran dengan yang teman-teman jelaskan tadi. Kita baca dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara bergantian karena kebetulan ini ada 4 ayat, kita ada 4 orang, jadi adil lah untuk kita baca bersama. Dimulai dari saya ya. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian siaran. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ya, sangat menarik yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Bolehkah teman-teman menunjukkan mana sih yang jadi gaya bahasa di dalam pasal yang sudah kita baca ini? Karena saya begitu penasaran gaya bahasa seperti apa yang teman-teman maksud tadi. Oke, kalau kita berbicara tentang gaya bahasa, coba lihat di ayat yang kedua. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Nah, di sini ada dua kata kunci. Yang pertama itu seperti,
kemudian yang kedua itu demikianlah. Nah, yang sudah kami jelaskan tadi itu kata seperti dan demikian itu berarti menggunakan bahasa simile yang artinya menggunakan perumpamaan seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, seperti hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini, misalnya hamba memandang kepada tangan tuan, atau misalnya hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, kemudian hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Seorang hamba tentu akan dengan sangat patuh atau dengan sangat santun memandang kepada apa yang dikatakan oleh tuannya itu. Seperti pula demikian pula dengan kita. Mata kita akan memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Seorang hamba yang memandang kepada tuannya tentu akan fokus pada apa yang diperintahkan oleh tuannya, apa yang dikatakan oleh tuannya, dengan begitu fokus, santun dan terarah pada apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh tuannya. Demikian pula dengan kita akan memandang kepada Tuhan. Fokus kita adalah kepada Tuhan, sama seperti seorang hamba memandang kepada tuannya. Kemudian tentang paralelisme. Paralelisme sinonim juga bisa kita temukan tetap pada ayat yang kedua. Dikatakan bahwa seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Jadi ada baris kedua yang mengulang baris pertama. Jadi itu dikelompokkan dalam paralelisme sinonim. Nah, kemudian kalau kita mau lihat tentang bentuk sastranya, ini sudah jelas dalam bentuk nyanyian. Dalam ayat pertama dikatakan nyanyian syarat. Nah, kalau mau lihat lebih jauh lagi, coba kita lihat di pasal sebelumnya. Nah, ini ada tentang Tuhan penjaga Israel, doa sejahtera untuk Yerusalem yang disampaikan oleh Daud kepada Allah. Kemudian dilanjutkan pada pasal yang kita baca di pasal 123 tentang berharap kepada anugerah Tuhan. Ini disampaikan oleh Daud dalam bentuk nyanyian kepada Tuhan. Artinya ada doa yang disampaikan untuk Yerusalem, ada doa yang disampaikan kepada Allah untuk tentang kesejahteraan Yerusalem, kedamaian Yerusalem dalam kehidupannya. Lalu dilanjutkan pada ayat dan perikop yang kita baca, berharap kepada Tuhan, berharap kepada anugerah Tuhan, maka tentu saja ini menekankan tentang setelah kita berdoa, setelah Daud berdoa dalam nyanyiannya, itu dikuatkan kembali dengan harapan dia kepada Tuhan, harapan yang dia taruh dalam doa kepada Tuhan. Nah, sang pemazmur atau Daud ini menyampaikan itu dalam bentuk nyanyian. Dan dia mengatakan bahwa mata kita memandang kepada Tuhan, harapan kita itu ditaruh dalam pandangan kita yang kita arahkan kepada Tuhan. Oke. Berarti dalam pasal 123 ini berfokus pada ajakan pemazmur ini untuk memandang kepada Tuhan. Iya, untuk karena ini ada dalam berbagai macam doa dan harapan. Kemudian sang pemazmur mengajak kita bahwa dalam harapan itu fokus pandangan kita tentu kepada Tuhan, karena kita mengharapkan begitu banyak hal kepada Tuhan seperti sang pemazmur. Oke. Bolehkah teman-teman merefleksikan di dalam pasal yang telah kita baca dalam pasal 123 ini, apa yang bisa teman-teman refleksikan di dalam pasal 123 ini tentang ajakan si pemazmur ini untuk memandang kepada Tuhan? Ya, kalau soal refleksi, maka coba lihat untuk di ayat ke-3 sampai ke-4. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, sudah cukup kenyang dengan olok-olok dan penghinaan orang-orang yang sombong. Sang pemazmur ini ada dalam pergumulan yang hebat, dikelilingi oleh orang-orang yang mengolok-olok, yang menghina-hina dia, dengan orang-orang yang sombong, dengan orang-orang yang angkuh. Dalam pergumulannya dia tetap memandang penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dia tidak memandang kepada yang lain, tapi berseru dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita memandang
tentang dunia yang begitu diciptakan sangat baik oleh Tuhan. Itu kita baca di kitab Kejadian. Dunia yang begitu diciptakan, semuanya diciptakan dengan sangat baik. Tapi ternyata di sekarang ini, di Sang Pemazmur mencerminkan dunia yang baik itu sudah dirusak oleh begitu banyak keangkuhan, begitu banyak pengolok-olok, begitu banyak kesombongan dan segala macamnya. Ini mencerminkan dalam kehidupan kita bahwa ternyata begitu banyak hal yang diciptakan baik oleh Tuhan, bahkan segala sesuatu yang diciptakan baik oleh Tuhan pada kita, justru kita rusak dengan keangkuhan, kesombongan kita. Begitu banyak dosa yang sudah merusak ciptaan Tuhan yang awalnya diciptakan sangat baik itu. Maka yang menjadi refleksi kita adalah bagaimana kita sebagai ciptaan yang sudah diciptakan baik itu memberikan diri kita untuk berseru kepada Allah, dipulihkan oleh Allah supaya yang diciptakan baik dalam diri kita, dalam kehidupan sekitar kita itu dipulihkan dalam kedatangannya kembali nanti. Seperti itu. Oke. Cukup berharga untuk waktu kita yang cukup singkat ini, tetapi begitu sangat berharga setelah mendengar refleksi belajar bersama-sama dengan teman-teman hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman hari ini yang boleh berpartisipasi menonton video kami bersama-sama, belajar bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa.